buat saya apa yang cara dia menyampaikan, cara Lisa menyampaikan itu pede. Saya akui itu cara dia menyampaikan pede, lugas, nggak ada jeda gitu ya. Nah, tapi perlu kita ingat, netizen semua perlu tahu, pede sama bener itu nggak berhubungan. Kenapa alasan Lisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya luluh saat itu. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PK gitu. Boleh sebut pertama ketemuannya Pak, tanggal berapa, tahun berapa Pak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Kita tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Juni Juli, sorry ya. Apakah Bapak benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menggugurkan. Jadi uangnya apa kasih ini, saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis, saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya. Kamu menjalani hubungan itu? Berapa banyak pejabat-pejabat yang pede bahwa dia nggak korupsi, habisi korupsi, tapi dia sendiri korupsi? Berapa banyak? Ya, berapa banyak orang Indonesia yang ketika salah lebih galak, lebih pede daripada yang nggak salah? Berapa banyak? Jadi konteks bahwa Lisa dalam hal ini dia cukup pede menyampaikan bahwa tidak berhubungan dengan laki-laki segala macam selain RK, itu buat saya sekali lagi ya nomor satu, pedenya iya dapat. Tapi tolong dilihat bahwa ketika dia menyampaikan ada beberapa ketika ngedipnya itu polanya berbeda dengan waktu yang lain dia ngomong gitu loh. Jadi buat saya itu cuma baru kata-katanya dia. Baru kata-kata dia, apakah sebuah kebenaran? Jawabannya probabilitas untuk dia tidak benar juga masih cukup besar. Tahu bahwa Pak RK sudah beristri? Saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Bisa, apakah saat itu sebagai orang mengatakan melakukan DNA memastikan anak itu? Untuk saat ini belum ada. Enggak, saat itu. Saat itu enggak. Enggak, dia jadi pribadi. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Itu kan hujatan pada kamu semua ya. Nantinya seperti apa? Trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kalau dari psikolog kan depresinya seperti apa? Kalisa, Soal penampilan. Saya lebih cenderung melihat bahwa bukan masalah itu anaknya RK atau nggak anaknya RK, tapi sebetulnya di kedipan matanya ketika dia mengedip itu cenderung pada bahwa cerita ini sebetulnya cerita beneran atau cerita yang memang sengaja dibawa gitu loh. Lebih ke situ. Kalau saya lihatnya dari sisi desainnya di sini. Berarti kemungkinan untuk dia bohong besar begitu Pak, Anda melihatnya? Kemungkinan untuk semua pihak bohong besar. Jadi pertanyaan saya, kalau ini kasus beneran terjadi, kita bisa lihat dengan hasil DNA yang dipublish dari lembaga langsung yang kredibel di luar. Saya sepakat sama Lisa,
lembaga di luar kredibel karena di dalam mungkin bisa ditemper ya, misalnya dengan kekuasaan, dengan uang dan sebagainya mungkin. Tapi kalau luar dan langsung dipublish di websitenya si lembaga tersebut yang memang kredibel gitu, baru bisa kita percaya bersama. Misalnya positif dibilang, kalau yang bilang positif itu Lisa atau yang bilang positif RK, atau bilang negatif itu Lisa, negatif RK, ini masih bagian dari sebuah drama yang dirancang dengan sangat baik buat saya untuk menggeser perhatian kita ke arah lain gitu loh. Bukan, sekali lagi, yang diambil duit negara loh ini, duit rakyat loh, dari pajak loh. Itu buat saya lebih esensial. Kalau ini, misalnya pun hal ini bisa terjadi di masyarakat kita, di orang-orang yang kalangan biasa, dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Dan itu harusnya diselesaikan masalah keluarga, nggak harus naik ke arah media seperti ini. Nah, Baik. kok masalahnya netizennya kira-kira kegeser nggak nih perhatiannya? Ya. Kita lihat juga sepertinya netizen kita juga udah pinter-pinter walaupun banyak yang kepo juga ya Pak ya. Tapi ini beberapa kali si Lisa pun ini mengangkat tangan dan juga ada 2 jari begitu disampaikan, ditunjukkan begitu. Terlihat meyakinkan jika kejadian ini memang benar gitu. Halo, video seruling bambu. Ini suka seruling bambu nggak deh? Halo girl. Oke. Itu cewek yang pelakor yang lagi heboh dengan dugaan dengan mantan pejabat sudah mulai tampil di medsos. Ya. Pertanyaannya adalah apakah dia jujur? Kalau dia mau jujur, coba berikan tanggapan atas video seruling bambu. Apakah itu kamu atau orang lain? Dan itu video seruling bambu sangat seru. Bukan sekedar hubungan biasa, sepertinya hubungan cinta karena bermain seruling bambu bolak-balik dan kiss-kissnya sangat dalam. Itu siapa cewek di situ yang di video seruling bambu? Dan tahun berapa itu? Apakah tahunnya bersamaan dengan mantan pejabat tersebut? Viral video seruling bambu 5 menit. Kenapa penyidik Mabes Polri belum menyidik? Bukankah undang-undang pornografi mengatakan setiap orang yang memproduksi dapat dipidana 14 tahun penjara kalau nggak salah, oke? Nanti kita lihat video seruling bambu seperti skandal Gedung Putih, di mana dulu Presiden Amerika bermain seruling bambu di kantor, ya. Ayo kalau kamu jujur, berikan tanggapan, itu siapa cewek itu yang di video seruling bambu? Oke? Sampai ketemu. Video seruling bambu, video saksofon dihapus. Anda jangan lupa menontonnya karena saya nggak punya loh. Saya nggak punya loh, kata orang, ya. Jadi benar-benar cewek itu benar-benar jago banget deh, bro. Itu seruling bambu saksofonnya itu seru. Pasti cowok pada penasaran, ya. Siapa sih cowok yang nggak mau, ya? Presiden Amerika Serikat aja sampai jatuh gara-gara skandal saksofon, oke? Jadi, hayo cewek, jujurlah, itu siapa cewek itu? Dan cowok itu bukan RK, cowoknya penuh dengan tato, dan cowok itu yang membuat rekamannya persis seperti kasus video porno dari Ariel Noah yang sudah divonis pengadilan. Halo Mabes Polri, kapan mulai bergerak? Sudah jutaan orang menonton video saksofon.